Shalom jemaat Tuhan, kembali lagi dalam ibadah raya GPI Yehuda. Pagi hari ini sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan dalam hidup kami Tuhan buat Engkau. Oleh sebab itu Bapa, layakan kami, kuduskan kami, bahkan sucikan kami Tuhan Yesus. Terimalah segala persembahan kami, terimalah segala penyembahan kami, terimalah segala pujian kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita sembah Dia saudara. Roh-Mu Tuhan membebaskan kami Tuhan. Roh-Mu memberikan kami Tuhan kesegaran Bapa. Bahkan Roh-Mu Tuhan memberikan kami Tuhan pemulihan Tuhan dari hari ke hari Tuhan. Ya Allah manashkina na 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 sebab Kau baik Tuhan. Ya Allah rasakan hadirat-Mu Tuhan. Ya Allah Baba tashkina na 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 na. Ya Allah manasya
Tuhan. Kuasa-Mu begitu sempurna Tuhan, memperbarui setiap kami Tuhan. Engkau tidak lihat Tuhan seberapa kesalahan kami Tuhan, tetapi pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau menjamah setiap kami Bapa. Engkau memperbaharui setiap hati kami Tuhan. Dia jamah segenap hidupku. Taruh tangan kananmu di dada dan katakan, dia jamah Yesus segenap hidupku. Kau berikan kami damai Bapa, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Oh, dia jamah. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Jamah setiap kehidupan kami. Perbaharui umat-Mu dari hari ke hari. Bapa, kami percaya pada saat pagi hari ini umat-Mu yang ada di tempat ini, Engkau mengurapi mereka
mengurapi setiap telinga mereka untuk mendengar. Engkau yang menguduskan, mengampuni setiap apa yang mereka lakukan, baik hati maupun pikiran maupun perbuatan. Demikian juga umat-Mu yang ada di rumah mendengarkan dimanapun saja. Mari Tuhan, Engkau lawat mereka Tuhan. Engkau terus memulihkan, Engkau terus berbicara, Engkau terus Tuhan bekerja kepada setiap umat-Mu sampai Engkau melihat mereka kedapatan sempurna adanya. Urapi hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biarlah Engkau yang mengambil alih supaya umat-Mu yang mendengarkan itu benar-benar isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih buat tim Praise and Worship, pujian dan penyembahan. Saya percaya apa yang diberikan pagi hari ini akan membawa berkat bagi semua orang yang mendengarkan. Saya bersyukur bahwa pagi hari ini kita semua hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Apapun boleh terjadi, tetapi minyak dan anggur tidak akan mengalami yang namanya keadaan hati yang gelisah, keadaan hati yang bingung, yang kecewa, yang jauh dari Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap anak-anaknya terus mendekatkan diri, karena yang waktu Tuhan tidak akan lama lagi dan gereja harus mempersiapkan menjadi mempelainya. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya rindu berbagi bagi saudara yang tetap teguh, tetap setia untuk berdoa. Saya percaya bahwa setiap doa, apapun doamu yang kau naikkan, sorga mencatat, sorga mendengar, dan saya percaya mari saudara menunggu kairos Tuhan. Ya, dan saya percaya bahwa kairos Tuhan itu tepat pada waktunya. Seringkali kita memaksakan supaya Tuhan menjawab doa kita. Tetapi Tuhan mau memberikan yang terbaik bagi gerejanya. Saya percaya bahwa setiap doa anak-anaknya, bahwa Tuhan pasti memberikan jawaban yang sangat spesial. Ya, kita akan belajar bagaimana tentang doa seorang imam, yaitu Zakaria dan Elisabet. Zakaria ini seorang imam dan Elisabet ini keturunan ya dari Harun, dan mereka sudah tua dan belum memiliki anak. Maka tema hari ini saya mau membagikan yaitu cara kerja Allah di dalam doa. Ketika kita berdoa, maka doa kita, saya mau pastikan, akan menembus batas logika. Saya percaya bahwa gereja Tuhan, kalau engkau berdoa beriman, kadangkala doamu, ya, apa yang engkau doakan, apa yang engkau minta, ya, apa yang engkau terima tidak pernah kita bayangkan, kita pikir. Yang kita terima jauh lebih besar dari apa yang kita minta. Sebelum saya masuk dalam kitab Lukas, mari kita buka dulu dalam kitab Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20 berkata demikian. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita.
Kalau di dalam terjemahan lainnya, bahasa Indonesia sehari-hari, dengan kuasa Allah yang giat bekerja di dalam diri kita. Saudara harus mengerti, Allah itu begitu giatnya, bukan hitungan bulan, bukan hitungan tahun, tetapi dari hari ke hari Allah itu bekerja. Ya. Dia tidak pernah istirahat, dia terus memperhatikan gerejanya, umat-umatnya. Dimanapun kita berdoa, Tuhan bekerja, kata ayat ini betapa giatnya. Yang sungguh saya menarik adalah dari terjemahan lain itu firman Allah, ya, firman Allah dari terjemahan FAYH 1989 berkata begini, ayat 20. Dengan kuasanya yang bekerja di dalam kita, ia dapat melakukan jauh lebih banyak hal daripada yang kita bayangkan, sama sekali melebihi segala doa, keinginan, pikiran, dan pengharapan kita. Jadi ketika kita berdoa, mungkin terbatas cara kita berdoa. Saudara jangan memandang bahwa saudara perlu menjelaskan sedetail mungkin kepada Allah untuk memahami apa yang kau naikkan. Allah itu sempurna. Dia tahu apa maksud hati nuranimu. Ketika saudara berdoa dalam roh, saudara berdoa. Seringkali ketika kita berdoa justru pikiran-pikiran kita itu entah kemana. Tubuh berdoa tetapi pikiran terus menerawang ke sana ke sini, melihat persoalan yang tidak kunjung selesai, seolah-olah Tuhan tidak mendengar, seolah-olah Tuhan tidak menjawab. Padahal ayat Efesus 3 ayat 20 ini berkata, dia jauh melebihi daripada pikiranmu. Kita berpikir, kenapa sih Tuhan tidak mau menjawab doa saya sekarang? Tuhan, saya mau doa saya minggu depan supaya terjawab. Saudara, kita akan belajar kitab Lukas nanti. Saudara, itu akan dijawab dengan sebuah jawaban yang berkualitas. Sebuah jawaban yang spesial. Yang tidak pernah saudara bayangkan, justru itu. Kadangkala kita meminta ke kiri, Tuhan kasih ke kanan. Kadangkala kita meminta sesuatu, saudara mesti catat juga. Kadangkala kita berdoa, kenapa tidak dijawab? Karena doa kita, Tuhan mengerti bahwa apa yang kita minta justru membuat kita itu jauh daripada Tuhan yang kita terima. Seringkali kalau saudara minta berkat, minta usaha saudara diberkati. Tetapi ketika saudara usaha saudara diberkati, saudara semakin diberkati, justru semakin sibuk dan kurang waktunya sama Tuhan. Tuhan juga nggak mau begitu. Saudara harus bisa meminit waktu. Saudara harus bisa membagi waktu. Semakin diberkati, semakin mendekat kepada Tuhan. Tetapi sering sekali semakin diberkati, semakin ngawur hidupnya. Semakin jauh daripada Tuhan. Semakin memuaskan kehidupan kedagingannya. Tuhan tidak mau juga memberkati anak-anaknya, justru anak-anaknya semakin terhilang. Jatuh dalam dosa. Makanya saudara cek sendiri, kenapa doa saya tidak terjawab? Tetapi kalau saudara melihat dengan Zakaria ini, mereka berdua hidup yang taat, takut sama Tuhan, tetapi kenapa tidak dijawab? Belum dijawab. Saudara, mari kita belajar, dan saya percaya bahwa firman ini sangat memberkati kita. Kitab Lukas, ayat pertama. Cara Allah bekerja. Lukas pertama ayat
Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Kalau kita lihat ayat 18 ini, Zakaria dan Elisabet sudah berhenti berdoa untuk minta anak. Dia ini seorang imam dan istri daripada imam ini taat berdoa, tetapi khusus untuk minta anak. Sekalipun di masa mudanya dia mandul, dia minta terus berdoa minta anak. Ya, tetapi belum terjawab pada saat itu. Dan di ayat ke-18 ini, aku ini sudah tua, istriku sudah lanjut usia, bagaimana aku bisa punya anak? Jadi khusus untuk ayat ke-18 ini, Zakaria dan Elisabet tidak berdoa lagi minta anak, tetapi dia berdoa hal-hal yang lain. Ya, kita lihat ayat 18 dari terjemahan lainnya, terjemahan sederhana Indonesia TSI. Lalu Zakaria berkata ayat 18, kepada malaikat itu, bagaimana saya bisa yakin bahwa apa yang engkau katakan itu benar-benar akan terjadi? Saya dan istri saya sudah terlalu tua untuk bisa mendapatkan anak kandung. Jadi di dalam hal ini, Elisabet dan Zakaria sudah tidak minta anak. Perhatikan ayat 13. Allah tetap ingat apa yang mereka doakan. Saya mau tekankan kepada jemaat, engkau mungkin berdoa sudah 7 tahun, kita berdoa ini sudah 7 tahun terus berdoa setiap hari. Ya, setiap umat-umat Tuhan datang 1 jam setiap Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, mereka berdoa. Tapi saya mau katakan, kalau sampai hari ini, Tuhan kok nggak dijawab Tuhan, sudah sekian tahun, saudara jangan anggap sepele doamu. Lihat ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan harus engkau menamai dia Yohanes. Kita mundur ke belakang di ayat 13 ini. Doamu sudah didengar, istrimu akan mengandung. Anda lihat, saat Elisabet dan Zakaria sudah tidak berdoa minta anak lagi, tetapi sorga masih ingat pada masa mudanya, selama berapa tahun dia berdoa, sorga tetap mencatat. Bagi Bapak Ibu, adik-adik yang sudah putus asa, aduh kalau begini-begini udahlah Tuhan, mau Tuhan mau jawab mau enggak ya sudahlah. Saudara, jangan pernah putus asa. Bagi para pemirsa yang mendengar juga, saudara, ya, jangan pernah berhenti berdoa. Setiap hari engkau berdoa, setiap hari engkau berdoa. Saudara lihat Wahyu 8 ayat 3 dan 4. Wahyu 8 ayat 3 dan 4. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tata itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah.
Saudara percaya katakan amin. Setiap doa orang-orang kudus sedang ditampung, disimpan. Dia menunggu waktu kapan waktunya akan dinyatakan. Sedang dibawa, ditampung dan dibawa ke hadapan tata Allah. Mungkin doamu sederhana. Mungkin doamu di dalam hal mungkin lebih giat lagi. Engkau terus berpuasa, terus berdoa, berpuasa. Engkau ngotot untuk sama Tuhan supaya Tuhan bela perkara saya. Bela Tuhan, tolong ya Tuhan. Tidak sedikit engkau lakukan puasa 3 hari, 1 minggu, bahkan puasa 40 hari. Kok belum terjawab Tuhan? Saudara harus ingat. Putus asa, kecewa, tidak akan mendapat apa-apa. Doa yang lahir dari iman, maka dia akan dinyatakan suatu jawaban itu. Nah, bagaimana tentang iman? Iman itu mendengar firman Tuhan. Dengan firman Tuhan ini saudara diyakinkan. Saudara beriman. Dan saudara melakukan tindakan berdoa. Saudara bekerja, membuka usaha, minta kesembuhan, minta pemulihan buat anak-anak. Supaya anak-anakmu, anak-anak yang diberkati di dalam dunia pendidikannya, engkau terus berdoa. Tuhan, boleh enggak saya berdoa minta naik gaji? Boleh. Tuhan, boleh enggak saya minta supaya usaha pekerjaan saya bisa 10 kali, 30, 100 kali lipat? Boleh. Silakan. Yang menentukan jawaban itu nanti dia. Saudara naikkan tetap doa. Nah yang repotnya itu minta jawaban tapi malas berdoa. Ini repot. Apalagi kalau memang Tuhan, saya percaya, saya beriman, saya hidup diberkati. Bagaimana caranya? Kalau saudara tidak menaikkan, kalau saudara tidak membawa pokok-pokok doamu kepada Bapa di dalam tata Allah. Bagaimana saudara, bagaimana Bapa mengerti ya apa yang engkau mau, engkau inginkan? Saya rindu kalau hari-hari ini mungkin bertahun-tahun kita beriman. Tuhan, saya percaya bahwa di dalam pelayanan ini engkau memberkati setiap umat-umatmu. Mereka diberikan kesehatan, mereka dipulihkan, mereka mengalami Tuhan di dalam pertobatan. Terus Tuhan berkembang. Mungkin dalam usahamu demikian juga. Mari kita lihat di dalam kebenaran firman. Ayat 15-nya dari kitab Lukas. Ayat 15 berkata demikian. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. 16, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ayat ini saya rindu saudara dengar baik-baik. Allah itu, Bapa kita, memberikan kepada kepada Elisabet dan Zakaria
bukan anak biasa-biasa. Pada waktu masa tuanya baru mereka dikatakan engkau akan mengandung. Kalau pada waktu masa mudanya atau mundur berapa tahun sebelumnya, kalau dia diberi, mudah bagi Tuhan. Tetapi Allah tidak memberikan anak yang biasa-biasa. Catat buat gereja Tuhan. Engkau ngotot Tuhan, kalau bisa perlu Tuhan. Kalau boleh Tuhan, besok dijawab. Iman saudara kuat, teguh, gampang Tuhan jawab saudara. Tapi jawaban itu yang biasa-biasa. Kalau diberi anak yang biasa-biasa, mudah bagi Tuhan. Tetapi Allah memberikan kepada Zakaria dan Elisabet itu seperti kuasa yang dimiliki Elia aku berikan kepada Yohanes. Bahkan dia itu membuka jalan. Allah punya rencana yang besar di balik jawaban. Contoh Lazarus pembandingnya. Ada lihat Lazarus. Maria dengan Marta menangis. Tuhan, Rabi, kenapa engkau tidak datang? Engkau terlambat. Saudara terkasihmu sudah meninggal, sudah mati. Sakit daripada Lazarus ini tidak lebih parah daripada orang buta, orang lumpuh, pendarahan 15 tahun. Saudara lihat. Tetapi Tuhan itu kalau dia datang tepat pada waktunya, dia hanya menyembuhkan yang sakit, Lazarus yang sakit. Allah itu mau buat hal-hal yang besar bagi keluarga ini. Allah ingin membuat hal-hal yang besar bagi saudara. Kalau dia menyembuhkan yang sakit Lazarus itu mudah. Yang buta saja disembuhkan, yang lumpuh saja berjalan. Ya. Tapi Allah ingin membangkitkan. Yesus ingin membangkitkan yang mati. Supaya apa? Keluarga ini memuliakan Tuhan lebih lagi. Dia melihat kuasa Allah itu kuasa yang ajaib. Tetapi sering kali kita tidak mampu melihat cara Allah berpikir. Kita mau melihat ini loh pikiran saya Tuhan, ini loh kehendak saya, ini loh permintaan saya, ini loh Tuhan mau saya. Tapi Allah memberikan yang jauh lebih kepada gerejanya. Untuk itu catat, tetap berdoa. Tetap berdoa. Allah sedang melakukan hal-hal yang besar. Makanya tema kita, Allah memperlakukanmu dengan ajaib. Yang ajaib. Di balik jawaban, Allah mau ada kerjasama daripada Zakaria dan Elisabet ini. Dan Allah juga mau melihat kerjasama kita. Kalau mau dijawab. Tetapi seringkali kita tidak mau bekerja sama dengan Tuhan. Begitu dijawab, selesai doanya. Enggak doa-doa lagi. Ini yang susah. Apakah itu saudara? Saya percaya, mari kita ubah. Bagaimana cara kita? Saya tidak tahu berapa tahun dari dia berdoa sampai masa tuanya, berapa tahun dia melewatkan. Tetapi intinya adalah mereka dijawab. Di balik jawaban Allah, Allah itu mau ada kerjasama kita untuk dipakai jadi alatnya supaya kita dilayakkan dan melayakkan dan dipakai buat orang lain.
tujuan daripada Allah memberkati suami istri ini, dia berikan Yohanes ini punya tujuan. Dan kebetulan keluarga ini dan Yohanes ini mau bekerja sama kepada Tuhan. Halo? Sebelum engkau dijawab, tetapi engkau punya komitmen. Tuhan, kalau engkau jawab doa saya Tuhan, maka saya akan lakukan ini. Kalau itu komitmen dari hatimu, saya percaya Tuhan akan segera melakukan untuk menolong saudara. Karena dia percaya komitmenmu itu engkau laksanakan. Tapi ada orang berjanji, komitmen sudah dijawab, udah nggak laksanakan komitmennya. Dia tahu isi hatimu. Maka ayat ini saya bersyukur apa yang mereka bayangkan. Tuhan, mereka tidak mengerti bagaimana masa depan anak mereka. Ternyata jauh melebihi, jauh lebih banyak daripada apa yang keluarga ini pikirkan. Maka kalau kau berdoa buat anak-anakmu, ya ini catat para orang tua. Tuhan, saya rindu nanti anak saya supaya masa depannya begini Tuhan. Tuhan, saya rindu Tuhan pendidikannya di sini Tuhan. Tuhan, saya rindu Tuhan anak saya keluarganya begini Tuhan. Tapi saya mau katakan, jauh lebih besar cara kerja Tuhan. Dan dia Allah yang sempurna. Ya. Nah, kita lihat lagi hal-hal yang besar itu yang dinyatakan. Jadi di dalam hal ini Allah memberikan anak yang bukan biasa-biasa, tetapi Allah memberikan anak yang berkualitas. Kalau dia berikan anak-anak yang biasa ya gampang. Tapi dia memberikan yang berkualitas bagi saudara dan saya. Amin ya. Nah, kita lihat di dalam kitab Lukas 1 lanjut ayat 25. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang. Berapa banyak dari kita mengalami tekanan menunggu jawaban. Berapa banyak kita memiliki beban mental, malu, putus asa, kehilangan pengharapan. Elizabeth berkata, dia menghapus aib. Ada rasa malu. Tetapi saya percaya ayat ini pun berkata untuk kita semua, berapa banyak engkau mengalami beban kepada tetangga kiri kananmu, keluarga engkau mungkin mengalami yang namanya omongan yang kurang baik, kurang memberkati, kata-kata yang menjatuhkan. Itu buktinya. Sering berdoa, mana jawabannya? Rajin melayani, mana jawabannya sampai hari ini? Ingat baik-baik, jangan mau dilemahkan. Orang punya hak untuk berkata-kata, apakah itu kata-kata positif, apakah itu kata-kata negatif seperti Ayub, tergantung Ayubnya, tergantung saudara. Jangan mau terintimidasi. Orang punya hak untuk berkata apapun, tetapi kita yang menentukan. Yang tidak baik, yang kurang memberkati, buang. Yang baik, mari kita dengar, kita bangun, kita mengucap syukur, kita berbagi di dalam doa menguatkan. Ya, coba lihat ayat 24. Berapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Hasil doa menembus batas logika. Hasil doa
menerobos pola pikir Elisabet. Hasil doa menghancurkan setiap pikiran-pikiran negatif. Hasil doa akan menembus batas logika saudara. Sering kita selalu kuat di dalam logika. Berapa banyak logika kita main? Memang betul, iman tanpa perbuatan itu nol, betul. Saudara bekerja, maka menghasilkan. Ada ayat pertentangan, burung di udara saja tanpa dia bekerja dia diberikan makan, betul, semua betul. Ya. Tapi yang doa ini selalu berperang, selalu bertolak belakang. Iman itu dengan logika. Kalau saudara kuat logika, bagaimana mungkin 2 ekor ikan di 5 ketur roti untuk memberi makan 5.000 orang, itu tidak masuk di akal. Tetapi di tangan Tuhan, dia lebih 12 bakul. Catat baik-baik. Lazarus mati bangkit. Elisabet masa tuanya baru memiliki anak. Itu enggak logika. Hana mandul cari Tuhan dalam kitab 1 Samuel. Akhirnya apa? Dia bukan diberi anak biasa-biasa, tetapi lewat karya doanya dia diberikan nabi. Saudara logika kuat, mereka-reka cara pikiran Allah, saudara tidak dapat apa-apa. Catat baik-baik. Nah, saudara kita perhatikan di dalam ayat yang ke-56, lanjut. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Maria pada saat itu juga, sebelum ke rumah Elisabet, dia mengandung. Dan dia datang kepada saudaranya ini. Dia melihat apakah benar Elisabet mengandung. Ternyata benar. Dia tunggu 3 bulan. Ayat ini berkata peneguhan bagi Maria. Tidak apa-apa saudara itu butuh peneguhan. Tidak apa-apa. Supaya meyakinkan pribadimu. Peneguhan bagi Maria dan bagi gerejanya. Selama 3 bulan Maria melihat perbuatan besar Tuhan. Jadi di rumah Elisabet dia bercerita. Dia terus, oh benar perbuatan Tuhan besar kepadamu saudaraku. Tapi jangan heran. Kalau saudara dijawab, orang lain sakit hati. Orang lain jadi iri, itu ya sudah biarkan saja. Tetapi Maria ini datang, dia tunggu selama 3 bulan melihat keajaiban Tuhan. Catat, dari rahim yang sudah tidak berdaya, yaitu Elisabet, dan dari rahim yang tidak tersentuh pria, yaitu Maria, justru Allah memberikan keturunan bukan yang biasa-biasa. Kenapa demikian? Kesaksian besar dari 2 wanita ini, 2 ibu ini, itu mereka Allah bekerja sangat luar biasa dan mereka mengalami yang namanya mengandung dan akan memiliki anak bukan dari campur tangan manusia. Kalau saudara melihat hasil doa, kadangkala logikamu bekerja boleh betul, tetapi cara kerja Allah yang tidak pernah engkau kerjakan, justru Tuhan kirim untuk memberkatimu.
Logika ini memang, begitu kuat. Ya. Kalau kita terus pakai logika, maka aku akan mendapatkan hasil yang biasa-biasa. Haleluya. Amin ya. Dua pribadi ini, saya percaya ketika Elizabeth dan Maria, yang satu lahir nabi besar, yang satu melahirkan juru selamat bagi kita. Luar biasa. Ini hasil dari doa. Lanjut ayat 76. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Hati-hati dengan perkataan. Dengan setiap perkataan, saudara lihat Zakaria ini berkata kepada anaknya, dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang mati. Zakaria sedang berkata-kata profetik. Kata-kata kita, kata-kata Zakaria ini punya kuasa. Apalagi sudah ada pesan-pesan Tuhan. Ketika Yohanes semakin hari semakin bertumbuh besar, maka dia berprofetik. Sebagai orang tua, apapun yang engkau katakan kepada anak-anakmu akan menentukan. Maka saya selalu berkata-kata positif. Sekalipun kita belum melihat hasil, tetapi selalu kita berkata-kata profetik. Saya diberkati, saya disembuhkan, keluarga saya dipulihkan, orang tua saya diberkati, anak-anak saya diberkati, mereka takut akan Tuhan, mereka akan sukses di dalam nama Tuhan. Tidak ada kata sia-sia. Fokusnya ke Tuhan. Diberkati untuk memberkati, ditolong untuk menolong, diselamatkan untuk memberitakan keselamatan. Jadi ketika mereka keluarga ini dijawab Tuhan, Tuhan punya rencana kepada keluarga ini. Dan ketika mereka, si Yohanes ini semakin hari bertumbuh besar, dia menjadi jalan bagi sang juru selamat. Dia banyak memulihkan orang-orang. Justru yang membuat kita itu, Tuhan mungkin sedang menahan pertolongannya. Kadangkala kita belum ditolong, belum diberkati saja, kata-kata kita melukai orang, kata kita menghakimi orang, kata-kata kita dasar engkau miskin, engkau bau, engkau tidak berdaya, engkau benar-benar orang-orang yang sudah di pinggiran. Kata-kata kita ini belum dijawab saja, tidak menjadi berkat bagi orang lain. Ditolong, tidak ditolong, saudara harus menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Ya Rabbi ya Sakat. Setiap hidup kita, mari kita rindu untuk berdoa bagi bangsa kita. Engkau adalah bait Allah yang kudus.
Jadikan rumahmu, jadikan kehidupanmu sebagai mesbahmu. Kiala raba yasa, kinala raba yasa, kinala raba yasa. Telah memilihku sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan. Ya Allahku, Allahku, Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku mengikuti-Mu yang kudus dan yang tiada bercelah. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercelah. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan. inilah kami umat-Mu, inilah bangsa kami, inilah Tuhan, bangsa kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan berarti bagi bangsa kami. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bawa umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah umat-Mu tetap giat dan terus berdoa. Mereka tidak akan pernah undur. Mereka tidak akan pernah berhenti untuk berdoa. Karena kami percaya Tuhan, setiap doa-doa umat-Mu, dimanapun mereka berada, Engkau akan memberkati mereka. Kami bersyukur Tuhan, buat pagi hari ini, kami melepaskan Tuhan, supaya Tuhan mereka dikuatkan. Hamba berdoa Bapa, dimanapun umat-Mu berada, kuatkan mereka yang mengalami persoalan hari-hari ini. Mari Engkau berikan penghiburan, mari Engkau menguatkan, mari
hari Tuhan Engkau berikan jalan keluar. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya setiap umat-Mu akan diberkati Tuhan. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas seleraku. Dan kiranya daripada ibadah ini Tuhan, semua berkat campur tangan-Mu. Hamba percaya Bapa, pagi hari ini Engkau akan memberkati kami setiap umat-Mu. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu dan akan memberkati setiap kehidupan kami tentang apa arti doa dan bagaimana cara kerja-Mu ketika kita berdoa, ketika kami berdoa Tuhan. Mari Engkau angkat kedua belah tangan-Mu. Engkau menerima segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pendidikan-Mu, diberkatilah lumbung-lumbung-Mu. Apa yang Engkau kerjakan lewat tangan-Mu akan dibuat berhasil. Setiap kaki-Mu melangkah akan selalu dituntun oleh Dia. Sehingga penuhlah sukacita-Mu. Engkau diberkati di bumi dan Engkau diberkati di sorga. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.